Salam, selamat pagi Bapak-Bapak, dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu berada pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terangi dan jernihkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini Tuhan, dan Saudara Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas kita diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21. Demikian bunyinya. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu kepada gurun Damsik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja dan atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari padang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Elisa mengikuti Elia. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa berdiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, jikalau aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu, ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita membaca firman Tuhan ini cukup bagus buat kita, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kita melihat perubahan dari seorang Elia dan juga perubahan seorang Elisa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin bapak-bapak dan ibu pernah berada di titik terendah di dalam hidup bapak dan ibu. Titik di mana bapak-bapak dan ibu merasa semua perjuangan sia-sia, doa tidak dijawab, pelayanan saudara-saudara dan ibu terasa hampa, dunia tampak gelap, dan harapan serasa hilang. Mungkin bapak dan ibu mencoba tetap kuat di depan orang lain, tapi di dalam hati bapak dan ibu ingin menyerah. Bapak dan ibu berpikir, apa gunanya saya hidup? Saya lelah, saya ingin berhenti. Jika bapak dan ibu pernah atau sedang merasa seperti itu, bapak sebenarnya tidak sendirian. Hari ini kita diajarkan, kita masuk ke dalam kisah seorang nabi besar, yaitu bernama Elia. Ia bukan hanya nabi biasa, ia baru saja memenangkan pertarungan rohani luar biasa di Gunung Karmel melawan 450 nabi Baal. Tuhan menjawab doanya dengan api dari langit. Ia seharusnya berada di puncak pelayanan. Tapi tak lama kemudian, ia berada di padang gurun, duduk di bawah pohon ara, dan berkata kepada Tuhan, cukuplah itu, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ini, setelah Elia mengatakan, cukuplah itu, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Mungkin bagaimana
seorang Elia, seorang pahlawan iman bisa jatuh ke dalam keputusasaan begitu dalam. Bagaimana mungkin seorang yang baru saja melihat mujizat besar dari Tuhan bisa begitu cepat merasa kalah dan ingin menyerah? Kisah Elia ini membuka realitas rohani yang sangat penting, bahwa bahkan hamba Tuhan terkuat pun bisa merasa lelah, takut, dan ingin menyerah. Dan disinilah pesan besar dari firman Tuhan hari ini mulai berbicara kepada kita. Tuhan tidak meninggalkan dia dalam keputusasaan. Sebaliknya, Tuhan mendekatinya. Tuhan memberi makan, memulihkan, dan yang terpenting, Tuhan memberinya misi baru. Tuhan berkata, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Urapilah Hazael, Yehu, dan Elisa. Saudara-saudara yang kita kasih dalam nama Yesus. Ketika kita berpikir bahwa hidup kita sudah berakhir, bahwa masa depan sudah gelap, namun Tuhan berkata, aku belum selesai denganmu. Ketika kita berkata, Tuhan, ambillah nyawaku, namun Tuhan berkata, tidak, ambillah panggilanku. Masih ada yang harus kamu lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan juga berbicara kepada kita semua, baik kepada Bapak dan Ibu. Mungkin sudah lama melayani Tuhan, atau mungkin juga Bapak dan Ibu sudah merasa gagal, kotor, atau tidak layak. Firman Tuhan datang bukan hanya untuk menghibur, tapi untuk mengutus kembali. Tidak ada satupun dari kita yang tidak bisa dipulihkan, tidak bisa dipakai, dan juga tidak bisa diutus kembali oleh Tuhan. Dan lebih dari itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kisah ini bukan hanya tentang dia. Ini juga tentang generasi baru yang Tuhan siapkan, yaitu Elisa, yang bersedia meninggalkan semuanya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Elisa tidak ragu, ia tidak menunda. Ia menyembelih lembunya, membakar bajaknya, dan segera mengikuti Elia. Pertanyaannya pada hari ini, Bapak-bapak dan Ibu, akankah kita menjawab panggilan itu? Atau akankah kita mengambil jubah itu dan maju? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, karena sama seperti Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, hari ini Tuhan Yesus juga sedang melemparkan jubah panggilan kepada kita, jubah keselamatan, jubah pemulihan, dan juga jubah pengutusan. Seperti hari ini saya ambil tema, ambil jubah itu dan majulah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus memberikan jubah kepada kita, apakah kita siap menerimanya? Hari ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana Tuhan bekerja melalui keputusasaan, bagaimana Ia memanggil dan mempersiapkan penerus, dan bagaimana panggilan Allah menuntut totalitas. Biarkan firman ini mengubah kita. Tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku panggilan Allah yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21 ini, ada 7 pesan ilahi yang harus kita kupas satu-satu. Pesan pertama adalah Allah berdaulat atas sejarah. Ayat 6 di mana mengatakan, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Saudaraku, perhatikan siapa yang Tuhan minta Elia urapi pertama kali, yaitu Hazael, yaitu raja atas Aram, musuh bangsa Israel. Ini bukan hanya perintah politik. Ini adalah deklarasi rohani bahwa Allah tidak hanya Tuhan atas Israel, tapi atas semua bangsa. Ia adalah atas segala raja. Tuhan ingin Elia dan kita semua tahu bahwa rencana Tuhan melampaui batas geografis dan denominasi.
ketika dunia tanpa dikuasai oleh kekuatan-kekuatan jahat, Tuhan tetap bekerja. Bahkan para pemimpin dunia yang tampaknya anti Tuhan, seringkali dipakai Allah sebagai alat untuk tujuannya. Mari kita buka di Yesaya 45 ayat 1 mengatakan demikian. Menyebut Quraisy, raja kafir, sebagai orang yang diurapi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pemimpin yang naik tanpa seizin Tuhan, bahkan yang tidak mengenalnya. Lalu apa yang kita bisa pikirkan di sini adalah lakukan itu. Bapak dan Ibu jangan takut dengan pergolakan politik atau kekacauan dunia pada saat ini. Tuhan tidak gugup di surga. Sebagai orang percaya, kita tetap setia, bukan panik. Tuhan bekerja di balik layar sejarah. Iman bukan percaya bahwa semuanya baik, tapi percaya bahwa Allah tetap baik meskipun segalanya tampak buruk. Pesan kedua yang kita dapat lihat di sini adalah misi Allah tidak bergantung pada satu orang. Di ayat 16 mengatakan, Elisa harus kau rapi menjadi nabi menggantikan engkau. Artinya di sini ketika Elia merasa dirinya adalah satu-satunya yang tersisa, tapi Tuhan mengoreksi. Aku masih punya 7.000 yang tidak sujud pada Baal. Dan lebih dari itu, Tuhan sudah mempersiapkan Elisa sebagai penerusnya. Inilah pesan penting. Misi Allah tidak berhenti ketika seorang pemimpin jatuh, ketika pemimpin gagal atau bahkan mati. Allah selalu punya penerus. Di Mazmur 145 yang 4 berkata, keturunan demi keturunan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Dan angkatan demi angkatan akan memuji pekerjaanmu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ini adalah budaya rohani kewarisan. Lalu apa yang kita bisa lihat di sini, saudara-saudara? Yaitu bahwa pemimpin rohani harus aktif mencari dan membimbing Elisa di generasi berikutnya. Kita tidak boleh membangun pelayanan yang bergantung pada satu tokoh, tapi membangun sistem yang melatih dan mengutus. Pelayanan bukan tentang seberapa banyak yang kita kerjakan, tapi seberapa banyak yang kita muridkan. Pesan yang ketiga yang kita bisa lihat di sini adalah panggilan Tuhan menuntut penyerahan total. Hidup 1 mengatakan, Elisa menyembelih lembu dan membakar bajaknya. Elisa tidak hanya berkata, ya saya ikut. Namun ia memusnahkan seluruh sumber penghidupannya. Lembu dikatakan sini bisa diartikan sebagai harta. Sementara bajak bisa diartikan sebagai alat kerja. Ini adalah deklarasi bahwa dia tidak akan kembali ke kehidupan lamanya. Ini bukan tindakan simbolis. Ini konsekuensi ekonomi, konsekuensi sosial maupun emosional. Elisa kehilangan keamanan, tapi ia memperoleh panggilan Tuhan. Di Lukas 9 ayat 62 mengatakan, Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita diingatkan dengan ini, ayat-ayat ini. Apa yang kita lakukan? Kita harus mengikuti Yesus. Bukan sebagai tambahan gaya hidup, tetapi adalah perubahan total hidup. Kita tidak bisa berkata, ya Tuhan, tapi tetap menyimpan rencana cadangan untuk diri sendiri. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, apakah Bapak dan Ibu siap membakar bajak dan menyembelih lembu-lembu lama dalam hidup Bapak dan Ibu? Misi keempat adalah Allah berbicara keheningan, yaitu di ayat 12. Sebelum misi baru diberikan, Tuhan berbicara kepada Elia bukan dalam badai, bukan dalam gempa atau api, melainkan dalam suara lembut dan tenang. Ia mengajarkan kita bahwa Tuhan sering bekerja dalam diam, bukan dalam spektakuler.
Di Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Di zaman modern yang penuh kebisingan, Tuhan tetap memakai keinginan untuk menyampaikan maksudnya. Banyak orang Kristen kehilangan kepekaan rohani karena hidup terlalu sibuk untuk mendengar Tuhan. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apa yang harus kita lakukan? Bapak dan Ibu bisa meluangkan waktu diam di hadapan Tuhan. Jangan hanya berbicara, belajarlah mendengar. Jangan meremehkan ketaatan kecil, karena di sanalah Tuhan sering menyatakan kuasanya. Diam bukan pasif. Diam adalah posisi terbaik untuk menerima wahyu Tuhan. Pesan kelima adalah Tuhan tidak menolak yang putus asa. Seperti dia yang 4 mengatakan, cukuplah itu ya Tuhan, ambillah nyawaku. Elia mengalami depresi rohani. Ia merasa gagal. Ia ingin mati. Tapi Tuhan tidak menghakimi, melainkan memberi makan, menguatkan, lalu mengutusnya kembali. Tuhan memahami kerapuhan hamba-hambanya. Ia tidak membuang Elia, justru memulihkannya dengan kasih dan tugas baru. Yesaya 42 ayat 3 mengatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Lalu apa yang kita bisa lakukan saudara-saudara dalam pesan kelima ini adalah Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu lelah secara rohani, Bapak dan Ibu harus menyerahkan diri secara total pada Tuhan. Karena Tuhan tidak menyerah pada Bapak dan Ibu. Gereja juga harus menjadi tempat pemulihan, bukan tempat penghakiman bagi yang lemah. Keputusan bukan tanpa tanda kegagalan. Keputusasaan bukan tanda kegagalan, tapi kesempatan untuk dipulihkan oleh kasih karunia. Pesan keenam yang kita bisa lihat di sini adalah misi Tuhan bersifat antar generasi. Seperti di ayat 19 mengatakan, Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Tindakan Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa adalah simbol transisi kuasa dan otoritas. Tuhan selalu punya cara untuk meneruskan pelayanannya lintas generasi. Di 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan, apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Apa yang kita bisa lakukan saudara-saudara dalam pesan enam ini? Bapak dan Ibu sebagai orang tua, maupun sebagai pemimpin, maupun sebagai mentor, apakah Bapak dan Ibu sedang menurunkan jubah Bapak dan Ibu? Kita harus aktif mendengar generasi muda dalam pengajaran, maupun dalam karakter, maupun dalam pengurapan. Karena sukses rohani bukan ketika Bapak dan Ibu dikenal, tapi ketika Bapak dan Ibu, saudara-saudara, berhasil mempersiapkan orang lain. Pesan ketujuh yang kita pelajari di ayat 17 sampai 18 ini adalah Allah menggabungkan penghakiman dan kasih karunia. Hazael dan Yehu adalah agen penghakiman, sedangkan Elisa adalah agen pemulihan dan pewahyuan. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam keadilan dan kasih secara bersama. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Inilah Injil. Tuhan membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Disalib, keadilan dan kasih Allah bertemu sempurna. Apa yang kita harus lakukan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus? Di sini kita juga diajarkan bahwa gereja juga harus berani memberitakan dosa, bukan hanya motivasi. Di sini juga diajarkan bahwa dalam pemberitaan dosa selalu hadirkan kasih dan harapan. Jika khotbah Bapak dan Ibu hanya menghibur tanpa mengubah, maka itu bukanlah Injil.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah menyelami kisah Elia dan Elisa. Kisah yang bukan hanya relevan bagi para pemimpin lalu, tapi bagi setiap orang yang pernah merasa lelah, merasa ragu, merasa takut, dan bahkan ingin menyerah. Melalui kisah ini, kita melihat bagaimana Tuhan menangani keputusasaan, meneguhkan kembali identitas, dan memperbarui panggilan. Pesan ketujuh ilahi tadi, kalau kita lihat tadi ada 7. Satu adalah Tuhan berdaulat atas sejarah. Pesan kedua, misi Allah tidak bergantung pada satu orang. Pelayanan bukan tentang satu tokoh. Tuhan selalu menyiapkan generasi penerus. Pesan ketiga, panggilan Tuhan menuntut penyerahan total. Yaitu bisa membakar semua yang lama untuk mengikuti panggilan yang baru. Kita pun dipanggil untuk hal yang sama. Pesan keempat, Allah berbicara dalam keheningan. Bukan melalui kegemparan, tetapi kesunyian. Tuhan menyampaikan kehendaknya. Kita harus belajar diam. Pesan kelima, Tuhan tidak menolak yang putus asa. Elia ingin menyerah, tapi Tuhan justru menguatkan dan mengutus kembali. Ada pengharapan, bahkan bagi yang remuk. Misi keenam, misi Tuhan bersifat antar generasi. Tugas kita bukan hanya melayani, tapi juga membentuk, mengajar, dan mempercayakan pelayanan kepada generasi selanjutnya. Pesan ketujuh, penghakiman dan kasih Allah selalu bersejalan. Yaitu Allah adalah hakim yang adil dan Bapa yang penuh kasih. Kebenaran dan kasih karunia berjalan bersama dengan kita. Hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan sedang melemparkan jubahnya kepada kita. Bukan secara harfiah, tapi secara rohani. Jubah panggilan, jubah pengampun, jubah pelayanan, juga jubah berkenan. Tanyanya adalah, bagaimana respon Bapak tadi? Bayangkan jika Elisa menolak, jika ia berkata, saya belum siap, atau tunggu dulu, saya harus menyelesaikan masa panen. Maka ia akan kehilangan kesempatan untuk melihat kuasa Allah bekerja melalui hidupnya. Ia tidak hanya melihat mujizat, tidak akan membelah sungai Yordan, tidak akan menyembuhkan lama. Tapi Elisa tidak melihat. Ia taat, ia pergi, ia menerima jubah itu. Dan ia menjadi alat luar biasa. Hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua mengambil langkah nyata. Yaitu bagi yang belum percaya kepada Yesus Kristus, saya mengucapkan, Tuhan memanggil. Bukan dengan suara marah, tapi dengan suara lembut dan tenang. Ia tidak mengusirmu karena dosa-dosamu, tapi menawarkan pengampunan melalui salibnya. Terimalah Yesus hari ini. Katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Aku bertobat dari dosaku. Aku mengikuti Engkau. Ampunilah aku. Dan jadikan aku milikmu selamanya. Dan juga bagi yang pernah melayani, tapi kini merasa lelah dan ingin menyerah. Tuhan berkata kepada aku belum selesai dengan bangkit kembali. Ambil jubahmu. Kembali ke jalur panggilanmu. Bagi yang tahu Tuhan sedang memanggil ke pelayanan lebih dalam. Jangan tunda lagi. Jangan bersembunyi di balik alasan atau kenyamanan. Hari ini waktunya membakar bajak dan menyembelih lembu. Hari ini waktunya aku ikut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami siap menerima jubah-Mu Tuhan, siap dalam pelayanan-Mu Tuhan, dan siap memberitakan firman-Mu Tuhan, dan jauhkanlah kami dari keputusasaan, supaya kami dapat selalu berjalan di dalam hidup-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.